Saudara, Anda masih bersama kami dalam program khusus mengawal hasil pemilu. Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Mas Wahid, Kepala Biro Jawa Timur, soal apa saja yang mempengaruhi suara paslon 02 Prabowo Gibran di Jawa Timur. Lalu bagaimana dengan di Jawa Tengah? Kita bahas bersama Kepala Biro Jawa Tengah, Mas Agus Sutiono. Mas Agus, kita tahu Jawa Tengah ini kan kandangnya banteng ya. Pertanyaannya, mengapa paslon Prabowo Gibran ini bisa unggul sementara dari hitung cepat di Litbang Kompas? Angkanya itu 57,58%. Apa yang menjadi faktornya? Ya, baik Ibu. Jadi perlu diluruskan dulu bahwa PDIP memang menjadi menguasai wilayah Jawa Tengah untuk legislatifnya. Jadi secara keseluruhan di Jawa Tengah, perolehan suara PDIP dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan, dan itu bisa terlihat dari perolehan suara tahun 2004, kemudian 2009, 2014 dan 2019. Dengan perolehan suara saat ini, mungkin PDIP masih bisa menguasai wilayah Jawa Tengah. Namun bagaimana dengan Pilpres? Rupanya kalau untuk Pilpres mungkin bisa dibilang bahwa apa yang diusung oleh PDIP tidak selalu bisa memenangkan pemilihan. Kita kembali flashback sebelumnya, review bahwa tahun 2004 PDIP juga pernah mengusung pasangan Megawati Hasyim Muzadi, kemudian tahun 2009 Megawati berpasangan dengan Prabowo, dan itu juga kalah di Jawa Tengah. Kemudian sekarang, ya kalau sekarang dengan perolehan sementara yang ada di beberapa lembaga survei termasuk di Litbang Kompas, pasangan 02 sekarang saat ini mengungguli, dan pasangan 03 Ganjar masih berada mungkin di bawahnya. Itu mungkin bisa cukup dimengerti, Ibu. Jadi memang pasangan untuk capres tidak selalu pasangan yang diusung PDIP itu bisa memenangi pemilu. Itu iya, untuk pemilihan legislatif, Mas Agus, ini mengapa PDI Perjuangan masih solid suaranya di Jawa Tengah, sementara kalau kita lihat suara Ganjar dari hitung cepat itu suaranya tertinggal secara signifikan dari Prabowo? Ya, kalau untuk Pilpres itu sebenarnya kedua paslon, yaitu paslon 02 dan 03 itu semangatnya sama sebenarnya, Adisti, yaitu untuk melanjutkan pemerintahan Jokowi. Jadi kolam suaranya sebenarnya itu sama yang diperebutkan. Jadi tinggal pengaruh Jokowi efek yang sangat tinggi terlihat sekali bahwa pengaruh Jokowi lebih kuat dibandingkan pengaruh PDIP. Baik, Mas Agus, kalau untuk di Solo kampanye PDIP ini kan bisa dikatakan cukup masif ya, tapi mengapa suara paslon Ganjar Mahfud tertinggal dari Prabowo? Iya, memang itu sebabnya. Kalau di simbol-simbol kandang banteng seperti Solo dan Semarang saat ini perolehannya memang tertinggal, Ivo. Jadi itu tadi yang saya sampaikan bahwa untuk capres suara dari pasangan 03 memang terlihat lebih kecil dibandingkan pasangan 02. Paling tidak itu untuk sementara, perolehan sementara saat ini itu lebih ke arah karena memang pengaruh Jokowi tadi, Jokowi efek, di mana memang sudah meskipun tidak secara langsung disampaikan bahwa asosiasi masyarakat bahwa Jokowi mendukung pasangan 02 bisa terlihat hasilnya di pemilu saat ini. Baik, terima kasih Mas Agus, Kepala Biro Jawa Tengah. Selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan dari Kepala Biro Jawa Barat. Sudah ada Mas Nugroho Iman Santoso. Mas Nugi,
ini mengapa perolehan suara paslon Anies Muhaimin kalau menurut hitung cepat Litbang Kompas ada di 29,50% di Jawa Barat. Padahal pasangan Amin mengeklaim masa di Jabar ini besar. Mas Nugi, Anda mendengar suara saya? Mas Nugi? Saudara, kami masih berupaya untuk menghubungi Mas Nugi, Kepala Biro Jawa Barat. Mas Nugi, sudah mendengar suara kami? Baik. Baik, sudah mendengar Mas Nugi? Iya. Iya, Baik. Iya, baru mendengar. Iya. Baik, terima kasih. Mas Nugi, ini mengapa perolehan suara paslon Anies Muhaimin ini kalau menurut hitung cepat Litbang Kompas kan di angka 29,50% di Jawa Barat. Padahal kan pasangan Amin klaim masa di Jabar ini besar. Oke, ini menjadi menjadi fenomena yang menarik bahwa ketika klaim boleh saja dilakukan ketika masa kampanye, ketika para paslon menghadirkan keyakinan bahwa pemilih akan memilihnya. Tetapi untuk di Jawa Barat sepertinya dominasi Prabowo Gibran masih cukup terasa. Apa yang terjadi dengan pasangan Anies Muhaimin dan Prabowo Subianto? Anies Muhaimin begitu yakin dan menguasai beberapa wilayah yang kita sebut dengan wilayah megapolitan di Jawa Barat, yaitu wilayah-wilayah yang berdekatan dengan ibu kota yang masanya adalah sebagian besar adalah loyalis dari PKS, sehingga penguasaan pasangan Anies Muhaimin itu ada di wilayah Depok, di wilayah Kota Bekasi, di wilayah Kota Bogor, dan di Kota Bandung yang memang menyasar para pemilih yang generasi lebih mengutamakan intelektualitas dibandingkan dengan pemilih-pemilih tradisional. Sementara untuk Prabowo Subianto dan Gibran, mereka merupakan incumbent di 2019 untuk wilayah Jawa Barat. Incumbent di sini dalam artian mereka memenangi pemilu di 2019 ketika melawan Jokowi, dan itu masih menyisakan atau memberikan loyalitas bagi para pemilih di Jawa Barat untuk tetap meneguhkan pilihan mereka kepada Prabowo Gibran dan tidak dengan kedua paslon yang lainnya. Tapi ada yang menarik juga bahwa dalam pemilu legislatif tidak pernah ada satupun partai di Jawa Barat yang mendominasi. Di 2004 kita melihat bahwa Golkar menjadi pemenang untuk pemilu legislatif. Kemudian di 2009 ada Partai Demokrat. Di 2014 ada PDIP menjadi pemenang untuk pemilu legislatif. Dan di 2019 ada Partai Gerindra yang mendominasi di sini. Hal-hal ini menjadi fenomena yang menarik karena karakter dari pemilih di Jawa Barat itu cenderung pragmatis dan cenderung heterogen. Dalam 6 klaster kita bisa lihat ada klaster megapolitan, kemudian ada klaster Karawangan, ada klaster Ciayu Majakuning atau Cirebon, Majalengka, Kuningan, kemudian ada klaster Bandung Raya yang meliputi kota Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat, ada klaster Priangan Timur, ada klaster Priangan Barat. Masing-masing klaster itu punya ciri khas yang berbeda, dan disitulah pertarungan yang menarik. Sehingga sampai sekarang kita bisa menyatakan bahwa tidak ada dominasi partai politik di Jawa Barat hingga pemilu 2019. Kita belum tahu apakah di 2024 ini Gerindra akan bisa mempertahankan dominasinya karena perhitungan masih terus berlangsung. Dan saya juga belum mendapatkan hasil terkini dari suara-suara yang masuk hasil hitung suara legislatif melalui pemilu 2024 KPU, ya. Ya, tadi kan Anda mengatakan bahwa suara PKS ini ternyata besar di kota-kota besar. Lalu bagaimana dengan di kabupaten? Apa sebenarnya menjadi faktor suara paslon Prabowo Gibran ini unggul sementara? Begini, ada beberapa hal yang bisa kita lihat di sini. Ada faktor media sosial, ada faktor figur dan popularitas. Prabowo begitu populer di Jawa Barat,
punya figur yang kuat, ditambah penetrasi medsos yang luar biasa, sehingga begitu mempengaruhi pemilih, terutama dari 35 juta DPT yang ada di Jawa Barat, sebagian besar dihuni atau diisi oleh generasi Z dan milenial. Itu mempengaruhi sekali keinginan memilih atau preferensi memilih para pemilih untuk meyakinkan pilihan mereka kepada Prabowo Gibran. Di samping itu ada hal-hal yang menarik, ada dua hal paling tidak yang saya catat. Yang pertama adalah begitu banyaknya proyek strategis di Jawa Barat yang terasa atau dirasakan langsung atau melibatkan langsung warga-warga yang berada di sekitar proyek strategis itu. Kita sebut misalnya Pelabuhan Patimban, kemudian ada Bandara Kertajati, dibukanya Tol Cisumdawu, dan saat ini sedang dalam pengerjaan Tol Cigatas menuju Tasik dan akan menembus ke Jawa Tengah. Ditambah lagi proyek strategis nasional kereta cepat, itu juga cukup membuat antusiasme warga untuk meyakinkan pilihan mereka bahwa proyek strategis nasional ini akan dilanjutkan pembangunannya dan akan diteruskan pekerjaannya hingga selesai oleh Prabowo. Kira-kira seperti itu gambarannya. Terima kasih banyak penjelasannya. Kepala Biro Jawa Barat, Mas Nugroho Iman Santoso. Sebelumnya ada Kepala Biro Jawa Tengah, ada Mas Agus, dan sebelumnya juga ada Kepala Biro Jawa Timur, ada Mas Wahid dan saudara. Usai jeda kami masih akan kembali lagi di program khusus mengawal hasil pemilu. Tetaplah bersama kami di Kompas TV.